Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Tasya Fitri Azhara dari kelas B4 dengan NIM 23811301454. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang relevan dalam dunia pendidikan, yaitu tentang teori komunikasi pembelajaran di era digital dunia cyber. Di era ketika teknologi digital tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan belajar pun mengalami transformasi yang luar biasa. Pertanyaannya adalah teori-teori apa saja yang dapat membantu kita dalam memahami dan mengoptimalkan proses pembelajaran di tengah gempuran perubahan ini. Dalam video ini kita akan membahas 6 teori utama, yaitu teori komunikasi verbal dan nonverbal, yang kedua teori komunikasi interpersonal, yang ketiga teori pembelajaran sosial, yang keempat teori konstruktivisme, yang kelima teori komunikasi efektif, dan yang keenam teori konstruksi pengetahuan sosial. Keenam teori ini saling melengkapi dan membentuk fondasi yang kokoh bagi praktik pembelajaran yang bermakna di era digital. Teori pertama yang akan kita bahas adalah teori komunikasi verbal dan nonverbal. Teori ini menjadi pondasi paling dasar dalam memahami bagaimana pesan disampaikan antara pendidik dan peserta didik. Komunikasi verbal adalah bentuk penyampaian pesan yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Bentuk pertama adalah penggunaan bahasa yang jelas dan tepat. Ketika seorang pendidik berbicara dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak ambigu, dan sesuai dengan tingkat pemahaman peserta didik, maka pesan akan tersampaikan dengan efektif. Bentuk kedua adalah pertanyaan dan jawaban. Interaksi tanya-jawab yang dirancang dengan baik dapat mendorong peserta didik berpikir kritis, mengeksplorasi pemahaman, dan mengidentifikasi celah pengetahuan mereka sendiri. Bentuk ketiga adalah ceramah dan presentasi. Di era digital, ceramah tidak harus tatap muka. Ia bisa hadir melalui video, webinar, atau platform pembelajaran daring. Kunci keberhasilannya tetap sama, yaitu intonasi yang bervariasi, antusiasme, dan contoh-contoh yang konkret. Bentuk keempat adalah instruksi dan arahan. Instruksi yang jelas dan terstruktur memastikan peserta didik memahami apa yang diharapkan dari mereka. Instruksi yang kabur justru menjadi sumber kebingungan terbesar dalam proses pembelajaran. Sekarang kita beralih ke komunikasi verbal. Meskipun tidak menggunakan kata-kata, komunikasi verbal memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi bagaimana pesan diterima. Yang pertama, ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Senyum yang tulus, postur yang terbuka, dan gestur yang aktif menciptakan suasana belajar yang kondusif. Peserta didik membaca bahasa tubuh pendidik secara terus-menerus, bahkan tanpa mereka sadari. Kedua, kontak mata. Kontak mata yang tepat menunjukkan keterlibatan penuh dan perhatian. Ia juga berfungsi sebagai sinyal penguatan positif yang memotivasi peserta didik untuk terus berpartisipasi aktif. Ketiga, proxemics atau jarak fisik. Jarak antara pendidik dan peserta didik ternyata berpengaruh secara psikologis. Jarak yang terlalu jauh menciptakan kesan yang kaku dan formal, sementara jarak yang terlalu dekat bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Dan keempat, yaitu gestur dan pose. Penggunaan tangan yang menggambarkan konsep, menunjukkan materi di layar, atau pose yang penuh percaya diri, semuanya berkontribusi pada kejelasan dan daya tarik komunikasi. Teori kedua adalah teori komunikasi interpersonal. Jika teori pertama membahas apa yang dikomunikasikan, teori ini membahas bagaimana kualitas hubungan komunikasi dibangun antara individu dan individu dalam proses pembelajaran. Poin pertama yaitu hubungan yang responsif dan empatis. Seorang pendidik yang empatik mampu merasakan kesulitan belajar peserta didik dan merespon dengan tepat. Inilah yang membedakan pengajar biasa dengan pengajar yang benar-benar berpengaruh. Poin kedua yaitu membangun kepercayaan. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi, kejujuran, dan transparansi. Peserta didik yang merasa percaya kepada pendidiknya akan lebih berani bertanya, lebih berani terbuka, mengakui kesalahan, dan lebih aktif berpartisipasi. Poin ketiga yaitu pertukaran informasi yang terbuka. Lingkungan belajar yang demokratis membangun peserta didik bukan sekadar menerima pengetahuan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam membangunnya. Poin keempat, yaitu penggunaan bahasa yang tepat dan menghargai. Pilihan kata yang menentukan bagaimana peserta didik dapat diperlakukan. Bahasa yang menghargai martabat mendorong partisipasi, sementara bahasa yang merendahkan dapat mematikan motivasi belajar sepenuhnya. Poin kelima yaitu resolusi konflik dan penyesuaian. Konflik adalah bagian alami dari proses pembelajaran. Yang penting adalah bagaimana ia dikelola. Mendengarkan aktif, mengidentifikasi akar masalah, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama adalah keterampilan komunikasi yang sangat berharga. Dan poin keenam adalah kolaborasi dan kerjasama. Komunikasi interpersonal yang sehat adalah persyarat bagi kolaborasi yang produktif. Ketika semua pihak merasa didengar dan dihargai, kerjasama pun mengalir secara alami. Teori yang ketiga adalah teori pembelajaran sosial yang dikembangkan oleh seorang psikolog terkemuka dari Stanford University, yaitu Albert Bandura. Ide utama dari teori ini sangat sederhana namun sangat mendalam, yaitu individu belajar melalui pengalaman langsung, serta melalui observasi. Dia melihat orang lain sebagai model, dan melalui interaksi sosial dalam lingkungan mereka. Dengan kata lain, kita belajar dengan mengamati. Komponen utama adalah pemodelan. Komponen pertama adalah pemodelan. Komponen kedua adalah penguatan dan hukuman. Komponen ketiga adalah kolaborasi dan interaksi sosial. Komponen keempat adalah identifikasi. Dan komponen kelima adalah penguatan diri.
Teori keempat adalah teori konstruktivisme. Teori ini membawa pergeseran paradigma yang sangat fundamental dalam cara kita memandang proses belajar. Konstruktivisme menegaskan bahwa pembelajaran bukanlah proses pasif, di mana pengetahuan dipindahkan begitu saja dari kepala pendidik kepada kepala peserta didik. Sebaliknya, pembelajaran adalah proses aktif di mana peserta didik secara mandiri mengkonstruksi pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalaman, refleksi, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Prinsip pertama yaitu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Prinsip kedua yaitu konstruksi pengetahuan. Prinsip ketiga yaitu pengalaman dan refleksi. Prinsip keempat, kolaborasi dan diskusi. Prinsip kelima yaitu pembelajaran kontekstual. Dan prinsip keenam yaitu peran pengajar sebagai fasilitator. Kelima yaitu teori komunikasi efektif. Setelah kita memahami berbagai bentuk dan pola komunikasi, pertanyaannya kini adalah, apa yang membuat sebuah komunikasi benar-benar efektif dalam konteks pembelajaran? Elemen pertama adalah kejelasan dan kesesuaian. Pesan yang jelas berarti terstruktur dengan baik, tidak ambigu, dan menggunakan ilustrasi yang tepat untuk konsep yang abstrak. Kesesuaian berarti memilih gaya dan medium komunikasi yang paling cocok dengan konteks dan tujuan pembelajaran. Elemen kedua adalah kesesuaian dengan audiens. Setiap kelompok peserta didik memiliki karakteristik unik, yaitu latar belakang pengetahuan, gaya belajar, tingkat kematangan kognitif. Komunikasi yang efektif mensyaratkan kemampuan membaca audiens dan menyesuaikan diri secara dinamis. Pendekatan yang seragam untuk semua tidak akan pernah seefektif pendekatan yang personal dan adaptif. Elemen ketiga adalah keterlibatan dan interaksi. Komunikasi satu arah saja tidak cukup. Pendidikan yang terlibat aktif terbukti memiliki pemahaman yang lebih dalam dan retensi yang lebih lama. Ciptakan kesempatan untuk diskusi, tanya jawab, permainan peran, stimulasi, dan aktivitas kolaboratif lainnya. Poin keempat atau elemen keempat adalah feedback yang konstruktif. Umpan balik bukan sekadar benar atau salah. Umpan balik yang bermakna, bersifat spesifik, tepat waktu, berorientasi pada perbaikan, dan disampaikan dengan cara yang menjaga harga diri dan memelihara motivasi peserta didik. Dan elemen kelima adalah empati dan keterbukaan. Pendidik yang empati mampu merasakan pengalaman subjektif peserta didik, termasuk ketakutan menghadapi materi sulit atau tekanan akademis. Keterbukaan untuk mendengar, menerima kritik, bahkan mengakui ketidaktahuan, menciptakan iklim percayaan. Teori keenam adalah teori konstruksi pengetahuan sosial. Teori ini adalah sintesis yang sangat menarik karena menggabungkan elemen-elemen terbaik dari teori besar yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu konstruktivisme dan pembelajaran sosial. Gagasan intinya adalah pengetahuan tidak hanya dikonstruksi secara individual, tapi lebih kaya dan lebih mendalam ketika dikonstruksi bersama-sama dalam konteks interaksi sosial. Poin pertama yaitu pembelajaran melalui interaksi sosial. Poin kedua adalah kolaborasi dan konstruksi bersama. Poin ketiga adalah sosialisasi pengetahuan. Keempat yaitu pertukaran perspektif, yaitu pembentukan identitas dan budaya. Peran pengajar sebagai fasilitator. Samaan konstruktivisme, pengajar dalam teori ini merancang pengalaman belajar yang bermakna dan menciptakan struktur sosial yang mendukung kolaborasi serta pertukaran ide yang produktif. Setelah membahas 6 teori komunikasi pembelajaran, kini kita sampai pada bagian yang sangat praktis. Mengapa komunikasi efektif begitu krusial dalam proses pembelajaran? Ada 6 alasan utama perlu kita pahami bersama, yaitu komunikasi efektif memfasilitasi pemahaman. Yang kedua yaitu mendorong keterlibatan. Yang ketiga membangun hubungan positif. Yang keempat umpan balik yang bermakna. Yang kelima mengatasi hambatan. Dan yang keenam mendorong refleksi pengembangan diri. Di era digital yang terus berubah dengan cepat, memahami dan menerapkan teori-teori ini bukanlah pilihan, melainkan keharusan bagi setiap pendidik yang ingin tetap relevan dan benar-benar berpengaruh dalam kehidupan peserta didiknya. Saya berharap video ini dapat memberikan wawasan yang bermakna dan dapat langsung diterapkan dalam praktik pembelajaran sehari-hari. Terima kasih telah menyimak video ini dengan penuh perhatian. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.